Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kenikmatannya kepada kita semuanya, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan dan keislaman. Alhamdulillah, perlu kita syukuri pula, kita diperkenankan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat manusia, umat Islam di seluruh penjuru dunia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Tentu kita sangat berharap sebulan penuh menjalani puasa Ramadan ini. Karena kita begitu memahami, begitu sudah paham, banyak sekali berkah, banyak sekali manfaat dari puasa bulan Ramadan. Dengan berpuasa, paling tidak kita memiliki banyak kemanfaatan. Yang pertama, dengan berpuasa melatih kita untuk bersabar. Kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan kita mampu menahan segala hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, itu kita sudah melatih diri bersabar. Bersabar dengan menjalankan perintah Allah. Bersabar menjauhi larangan Allah. Dengan kita tidak makan, tidak minum, dari terbitnya fajar hingga nanti terbenamnya matahari di waktu sholat maghrib, adzan maghrib, waktunya sholat maghrib, berarti kita sudah berlatih bersabar menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar tidak hanya melulu berkaitan dengan musibah. Karena bersabar itu bisa bermakna bersabar dalam menjalani perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuk berpuasa. Kita bisa menjalankan puasa dengan penuh makna. Kita menjalankan puasa sesuai dengan aturan Allah. Itu juga sudah bersabar. Bersabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, manfaat atau hikmah dari kita diperintahkan untuk berpuasa adalah berlatih, memupuk keikhlasan. Dengan berpuasa, kita dituntut, dilatih untuk memiliki hati yang ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas menjalani perintah Allah. Perintah puasa kita lakukan
hanya karena Allah. Kita mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang penuh makna juga karena Allah. Kalau kita melakukan amal ibadah hanya karena Allah, insya Allah kita menjalaninya dalam keadaan ringan. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, semua dilakukan hanya mengharap ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita bahwa semua ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita menjalankan semua ibadah-ibadah kita akan terasa ringan. Tidak karena faktor pujian, tidak karena faktor ingin dilihat oleh manusia, tapi semuanya hanya ingin mengharap ridho dari Allah. Termasuk berpuasa. Kita tentunya berpuasa semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah. Kalau sudah begitu, akan muncul keikhlasan, hati yang bersih dalam menjalankan perintah puasa. Manfaat yang ketiga, para pemirsa, yaitu melatih, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berpuasa, kita melakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, maka akan meraihlah derajat ketakwaan. Semuanya dilakukan dengan penuh kesabaran, dilakukan dengan penuh keikhlasan, dilakukan karena takut kepada Allah. Insya Allah, semua yang kita lakukan, ibadah puasa kita lakukan, itu akan memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsinya, bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fahuwa li wa anna ajzi bih, rawahul Bukhari. Kullu amal ibni Adam lah, bahwa setiap ibadah manusia itu semuanya untuk dirinya. Illa siyam, kecuali ibadah siyam, ibadah puasa. Ibadah puasa itu untukku itu untuk Allah. Dan wa ana ajzi bihi, dan hanya Allah nanti yang akan mengganjarnya secara langsung. Ibadah siyam itu yang menilai langsung itu oleh Allah sendiri. Tidak seperti ibadah lainnya. Karena ibadah puasa itu termasuk ibadah yang istimewa. Ibadah yang yang hanya dinilai sendiri oleh Allah. Kalau ibadah lainnya, ibadah sholat, ibadah zakat, haji, itu bisa dinilai oleh manusia. Tetapi kalau puasa, hanya Allah sendiri yang bisa mengganjarnya, yang bisa menilainya. Ketika kita di hadapan manusia ditanya kita sedang berpuasa atau tidak, manusia bisa jawab, berpuasa. Karena apa? Karena sedang tidak makan, sedang tidak minum. Tapi kalau sudah tidak dilihat oleh manusia, apakah dia masih sama? Apakah dia berpuasa? Maka disinilah letaknya, perbedaannya antara ibadah siyam, ibadah puasa, dengan ibadah lainnya. Allah yang bakal memberikan ganjaran secara langsung, Allah yang menilainya secara langsung. Semoga tahun ini, hari ini, sampai dengan akhir Ramadan nanti, kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, sehingga akan mencapai
derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, Samsiah Nur Hidayah dari SMK Veteran 1 Sukoharjo. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.